Saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman sepadan pada sesama Kristen dasrani dimanapun berada, bisa kita mengeserkan firman kebenaran Allah, perkataan yang hidup, yang mana pesan Tuhan bagi kita saat ini pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada yang seiman dan sekasih bersama saya dan percaya kepada Yesus Kristus, dimana saudara-saudariku kita publikasikan di channel TV kita Jurnal Polisi Online. Dan barang siapa yang menonton video firman Allah ini, aku percaya secara pribadi bahwa saudara-saudariku akan dihikmati dan diberkati dan akan mengerti bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya, dimana belakangan ini ada beberapa pesan Tuhan kepada kita yang harus kita tampilkan, perkataan Allah yang hidup melalui kitab Injil, kitab suci daripada Allah bagi seluruh umat Kristiani Nasrani dimanapun berada yang menghadapi segala sesuatu yang terjadi silih berganti yang kita hadapi masalah demi masalah menjelang hari-hari terakhir ini. Saudara-saudariku, kok ini kita buat pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, dan tidak ada merupakan salah satu kepentingan pribadi, tetapi aku memohon kepada saudara-saudariku, bila mana yang mendengar firman kebenaran dalam video ini, tolong saudara-saudariku di like, di sharekan kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Kalau hati anda terbuka, di subscribe pun jadilah, itu terserah sama saudara-saudariku yang seiman. Dimana firman Tuhan ini, sebelum kita masuk ke ranah firman Allah, belajar melalui hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, kita diajak bersama belajar firman kebenarannya supaya kita dihikmati sehingga kita bisa pelaku firman Allah juga sanggup melakukan di dalam hal prakteknya. Itulah saat ini yang Tuhan pesankan kepada kita semuanya, bukan hanya pendengar, jadilah pelaku firman Allah, sanggup juga lah melakukan hal prakteknya. Sebelum kita masuk ke ranah firman, terlebih dahulu kita berdoa, mengundang kuasa Roh Kudus, mengundang roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, supaya kita dihikmati, kita beri pemikiran yang sangat matang sehingga kita mengerti firman kebenaran Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita menundukkan diri berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah kami agungkan. Kami tahu Bapa saat ini bahwa kami tidak luput segala kekurangan, kelalaian dan dosa di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya naungan Roh Kudus-Mu mengajari kami dan menghikmati kami. Kiranya Tuhan curahkan roh hikmat pengertian pengajaran bagi kami, dan barang siapa yang menonton video firman Allah ini, biarlah kiranya Tuhan berkati kami semua. Naungi kami dengan jamahan tangan daripada Allah. Jamah kami semua Bapa, pimpin kami dengan roh hikmat daripada Allah, sehingga kami mengerti dan dapat melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup juga melakukan dalam hal prakteknya. Bahkan negara ini Tuhan, kami berdoa, pulihkan Bapakku yang baik. Biarlah seturut dan rencana kehendak Allah sendiri yang memulihkan negara ini, yang semakin berkembang oleh naungan tangan daripada Yesus Kristus. Bahkan pejabat-pejabat Tuhan, naungi mereka, berikan pengurapan dari mereka, semakin berhikmat, sehingga negara kami ini dapat dipulihkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kami berdoa malam ini dan percaya mengundang kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus, roh hikmat pengertian. Kami berdoa dan percaya hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa saat ini. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Terurailah curah Roh Kudus daripada Allah bagi kami semua dan hikmati. Haleluya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada akhir-akhir ini telah kita buat khotbah firman Tuhan, kita publikasikan di YouTube di channel kita, di mana ada sebuah masuk renungan daripada Tuhan yang harus kita pelajari saat ini
yang harus kita publikasikan, bahwa pesan-pesan Allah kepada kita, di mana firman ini harus kita tampilkan supaya kita mengerti bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya dan bagaimana cara doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan jawab. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, kita buka firman kebenaran Allah dengan durasi yang singkat ini, saudara-saudariku, supaya kita dapat mempelajari, mencermati, mematangi firman kebenaran Allah, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan hal prakteknya. Sebab dunia ini bagi kita hanya bersifat sementara, saudara-saudari. Sifat sementara. Semua ada indah pada waktunya. Hidup ini ada limitnya. Hidup ini ada ukurannya. Kita bagaimanapun tetap harus kembali menghadap tahta panggilan Allah. Menghadap tahta panggilan Allah. Dan tidak bisa kita hindari, yaitu yang dikatakan oleh maut kematian. Artinya dalam maut kematian yang terjadi panggilan Tuhan bagi kita, daging dan tubuh kita, saudara-saudariku. Daging dan tubuh kita harus kembali ke debu tanah, namun roh kita akan Tuhan cabut kembali kepada Dianya. Sebab awalnya Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah, bahwa roh pernapasan daripada Allah diembuskan ke debu tanah sehingga kita menjadi manusia sama seperti Dia. Maka kita akan tetap kembali ke tahta panggilan daripada Tuhan, yaitu menghadapi kelak penghakiman yang terakhir. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Maka firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita dapat diselamatkan oleh Tuhan di kelak kemudian. Semoga Tuhan dapat mengampuni segala noda dan dosa kita yang tidak luput kesalahan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kepada kita semua keselamatan akan menghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka. Ini firman kebenaran Allah dipesankan pada kita bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana cara datang bersempuh di hadapan Tuhan, bagaimana cara datang beribadah kepada Tuhan, maupun kehidupan kita pribadi lepas pribadi, antara hubungan rumah tangga saudara-saudariku dengan saya. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, di mana kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Perikotnya ialah Yesus berangkat ke surga. Yesus berangkat ke surga. Di mana pada dahulu Yesus telah berangkat ke dalam surga. Bahwa Tuhan Allah berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Berarti Tuhan Allah memberikan pesan yang sangat luar biasa supaya Roh Kudus-Nya kita terima atas naungan tangannya. Berarti supaya kita mengerti bagaimana cara keibadahan menyembah Tuhan, bagaimana cara menjabarkan firman kebenaran Allah, dan bagaimana cara berdoa kepada Tuhan. Sebab Yesus Kristus memesankan sebelum Dia berangkat ke surga, sewaktu masih di dalam dunia, Dia berkata, "Aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu." Supaya kita mampu menghadapi segala gejolak di dalam kehidupan kita yang di dunia ini. Maka dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria, melainkan sampai ke ujung bumi. Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada Yesus Kristus mengatakan ini, yang dikatakan saudaraku pada orang Israel pada zaman dahulu. Pengertiannya Tuhan Allah mengatakan ini, Roh Kudus ini di zaman Israel. Tetapi sesuai dengan firman-Nya berkata di ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pengertiannya ke ujung bumi, saudara-saudariku, yang mana kita telah benar-benar menerima kuasa Roh Kudus daripada Allah, sehingga firman kebenaran ini tersampaikan sampai ke ujung bumi.
bukan hanya di Israel aja. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus yang percaya kepada Yesus Kristus, pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, marilah kita percayakan dengan naungan Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita, jiwa, pemikiran, dan tubuh kita. Berdoa kepada Tuhan, undang Roh Kudus supaya Tuhan mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah yang menjadi pegangan hidup kita selagi masih kita bernapas di dalam bumi ini, di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, benar-benar mengerti akan kebenaran daripada Allah. Kebenaran daripada Allah pengertiannya ialah mengejar keselamatan di kelak kemudian. Maka firman Tuhan berkata, di dalam sewaktu hidup kita lah datang kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak dinaungi kuasa Roh Kudus kita, saudara-saudaraku, belum tentu bisa mengerti bagaimana cara menyembah Tuhan dan bagaimana cara menjabarkan firman kebenaran Allah. Kita harus tetap percaya ada naungan Roh Kudus di tubuh kita yang telah Tuhan curahkan dan yang telah kita minta dalam doa kita. Maka kita berdoa kepada Tuhan. Katakan dalam doa kita, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Biarlah kuasa Roh Kudus yang telah Tuhankan, yang telah Tuhan curahkan kepada saya yang percaya atas curahan tangan-Mu Bapa, ajari aku, hikmati aku supaya aku mengerti, belajar di dalam kebenaran-Mu, dan juga aku bermengerti menjabarkan firman kebenaran-Mu, dan juga aku supaya makin dewasa berdoa kepada Tuhan dan sanggup melakukan di dalam hal prakteknya, menjadi pelaku firman dan sanggup melakukan di dalam hal prakteknya, bukan hanya pendengar. Di mana pesan Tuhan menjelang hari-hari yang kita lihat saat ini, yang begitu silih berganti masalah kita hadapi. Kadang-kadang tidak henti-hentinya masalah kita hadapi. Tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus berkata sebelum dia berangkat, aku akan mengutus kuasa Roh Kudus kepada kamu. Jadi mari kita, saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan, dimanapun saudaraku berada. Bila kita datang beribadah ke gereja, kebaktian malam, ataupun berdoa di rumah, ataupun menjabarkan firman kebenaran, berdoa terlebih dahulu, undang, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Berdoa kita kepada Tuhan, meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, sehingga kita dihikmati, diberikan sebuah talenta yang luar biasa, sehingga kita tidak ada keraguan-raguan lagi menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ini pesan daripada Allah di dalam nama Yesus Kristus, Raja semesta alam. Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan, kita ulangi ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya ke dunia ini kita dapat memberitakan Injil kebenaran Allah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita diajari dan diwasai bagaimana datang menyembah Tuhan. Maka firman Allah berkata, jagalah hendak seperti saya pribadi. Saya tidak berani dari kepintaran saya, kepandaian saya, menjabarkan firman kebenaran ini. Saya tidak menganggap diri saya bijak, tidak menganggap diri saya pintar. Tapi tadi sudah kita lakukan berdoa kepada Tuhan, yaitu mengundang kuasa Roh Kudus supaya kita belajar bersama, dihikmati roh pengertian pengajaran daripada Allah. Maka percaya kita ada naungan Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan bagi kita, yang ada melekat di tubuh kita. Mari kita bangkitkan. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan bangkitkan yang ada Roh Kudus di dalam tubuh kita yang telah Tuhan curahkan. Itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, saudara-saudariku. Berlebih jelas lagi, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Di sini dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ini hikmat firman, ini hikmat pengajaran. Firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua, dihikmati, merupakan salah satu pengajaran firman kebenaran, supaya kita sanggup
berjalan demi berjalan di jalan kebenaran, walaupun tidak semudah itu. Tetapi karena kita percaya dan naungan Roh Kudus di tubuh kita, apapun yang terjadi sanggup kita melakukan dan menghadapi segala sesuatu oleh naungan doa kita kepada Tuhan, supaya Roh Kudusnya menaungi dan menyelamatkan kita semua dari goda-godaan kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang ingin manipulasi kita, yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan, yang ingin membawa maut kematian karena dosa. Maka firman Allah berkata, diingatkan melalui kuasa Roh Kudusnya, mari kita belajar firman kebenaran, mari berdoa, mari beribadah. Berdoalah, percayakanlah Roh Kudus yang ada tubuh kita. Itu pengertian adalah firman Allah yang kita pelajari malam ini, saudara-saudaraku. Maka dikatakan kisah para rasul 4 ayat 31 biar kita baca. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan roh pengajaran, pengertian, hikmat, karunia dari para Allah melalui tuntunan Roh Kudus, apapun yang kita hadapi, kita pasti berani memberitakan Injil kebenaran Allah. Maka firman Allah berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu dan kepandaianmu. Janganlah menganggap dirimu kau bijak, kata Tuhan. Oleh sebab itu berdoalah kepada aku, kata Tuhan. Adanya kuasa Roh Kudus di tubuh kita, berdoa dengan naungan Roh Kudus, supaya roh hikmat, pengertian, pengajaran Tuhan curahkan bagi kita. Supaya kita dihikmati. Kalau kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus dalam iman kita, dalam tubuh kita, kita pasti mengerti rendah hati. Kita pasti mengerti ramah. Kita mengerti dewasa. Aturan dulunya kita congkak sombong, tidak mengerti dalam kebenaran. Setelah adanya naungan Roh Kudus mengerti kebenaran Tuhan, kita pasti ramah tamah kepada orang. Terutama pada Yesus Kristus kita berseru dengan rendah hati dan segala hormat kepada Yesus Kristus. Maka firman Allah mengatakan, saling memaafkanlah kamu, saling mengampuni, saling menolong. Bagaimana kita menolong orang? Bagaimana kita memaafkan orang? Kalau tidak percaya adanya Roh Kudus di tubuh kita. Justru karena ada Roh Kudus di tubuh kita mengerti dalam kelemah lembutan maupun memberitakan firman Allah, menjabarkan firman Yesus Kristus. Karena ada naungan Roh Kudus di tubuh kita, di jiwa dan pemikiran kita, sehingga mengerti kita kepada sesama. Sehingga sanggup saling menolong, sanggup saling memaafkan. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, maka Tuhan Allah berkata, percayalah. Sebelum Yesus berangkat ke surga, dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Maka dikatakan kisah para rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Maka selaku kita menjabarkan firman kebenaran, mari kita berdoa kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, sehingga kita berani menghadapi segala hal, sesuatu apapun. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Sebagai pengganti Allah di dalam nama Yesus di bumi ini sekarang, sudah Tuhan curahkan Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepada kita, menguatkan iman kita. Di mana zaman dahulu memang sebelum Yesus Kristus ke bumi ini, yang Tuhan nubuatkan kepada nabi-nabi, rasul, apa yang terjadi? Banyak rasul nabi-nabi tersiksa. Sehingga Tuhan Allah melihat dari tahta surganya, aku menciptakan manusia. Sebenarnya aku nabi dan rasulku, tapi rasul dan nabiku habis tersiksa. Demi untuk menegakkan kebenaranku, kata Tuhan. Dia tidak tega lagi melihat rasul itu, sehingga dia menjelma jadi manusia dengan keajaiban mujizat untuk memberitakan kebenaran firman-Nya, yaitu kebenaran Allah Yesus sendiri. Karena Tuhan telah
membuat rencana ada di kelak penghakiman yang terakhir setelah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita di zaman nenek moyang dahulu. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus saat ini sebagai pengganti Yesus Kristus di bumi ini, Dia curahkan Roh Kudus maupun melalui hamba-hambanya, pelayan Tuhan, dan maupun berbagai domba-domba dan jemaatnya. Maka kita percaya ada naungan Roh Kudus, saudara-saudariku yang seiman. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbing dan menuntun kita. Supaya Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasanya luar biasa. Itu tadi dikatakan Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Mereka berdoa sampai goyang tempat doa mereka. Menyatakan keajaiban perbuatan Roh Kudus. Maka mereka berani memberitakan Injil. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaran dan kepandaianmu. Jangan kau menganggap dirimu hebat. Maka belajar kita berdoa kepada Tuhan, beribadah, menjabarkan firman kebenaran Allah, supaya kita dihikmati semua saudara-saudaraku. Sehingga semua sidang jemaat domba Allah Tuhan hikmati. Dapat mendengar firman Allah dengan tenang, teduh. Tidak ada persungut-sungutan. Tidak ada rasa ngantuk dalam ibadah. Kenapa? Karena kita dihikmati Tuhan semua. Kita disadarkan dalam perbuatan kita yang tidak luput segala dosa. Sehingga Tuhan ada memberikan pengampunan kepada kita. Walaupun tidak secara spontan, tetapi walaupun bersifat proses. Tetapi di dalam proses itu yang ada kita lakukan, tetap Tuhan membela kita. Bahwa Tuhan tidak memberikan beban yang tidak bisa kita bebani. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar dalam firman kebenaran tentang peranan Roh Kudus yang Tuhan rencanakan kepada umat-umatnya dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita benar-benar dapat memahami apa rencana Allah terhadap kita dan bagaimana sebenarnya tentang menyembah Tuhan dalam keibadahan, dan bagaimana cara rencana Tuhan terhadap kita supaya kita berani memberitakan Injil, berani berdoa kepada Tuhan, berani berbuat kesaksian oleh karena iman dengan naungan Roh Kudus saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Tujuan daripada Allah ialah, saudaraku, di mana dikatakan dalam firman Tuhan, apa tujuan rana daripada firman Allah? Dengan adanya naungan Roh Kudus yang membantu kita untuk menyembah Tuhan, supaya kita dapat mendapatkan berkat daripada Allah, dan Tuhan Allah dapat mengampuni segala noda dan dosa kita walaupun secara proses. Kenapa Tuhan melakukan dalam proses dalam kehidupan kita? Supaya kadang iman kita mau goyang. Mau goyang. Maka tetap kita pertahankanlah Roh Kudus yang ada tubuh kita, sehingga kita tidak goyang dalam firman kebenaran Allah. Sedangkan kita goyang kadang-kadang dalam kebenaran, goyang iman kita, Tuhan masih tetap mengampuni, Tuhan masih tetap menuntun. Sebab Dia, umatnya, tidak mengizinkan seseorang pun jatuh dalam dosa, tidak mengizinkan seseorang pun umatnya masuk neraka. Bagaimana umatnya tetap masuk dalam kerajaannya, itu kerajaan surgawi. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus selalu memberikan hikmat karunia kepada orang-orang yang benar. Datang kepada Dia, dihikmati, dikaruniai, untuk memberitakan Injil kebenaran, mempertahankan umat ini supaya tidak jatuh dalam dosa. Supaya umat-umatnya akan memiliki ruang surgawi atas kelak penghakimannya. Maka saudara-saudariku, mari kita belajar dalam kebenaran Tuhan.
Memang sih di firman Tuhan mengatakan seseorang pun tidak ada yang sempurna dan yang tidak luput segala dosa. Itu firman berkata. Justru karena itu saudara-saudaraku, belajar dalam firman kebenaran, percaya kita ada naungan Roh Kudus yang menghikmati kita, yang menguatkan kita, yang telah ada di tubuh kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, umat-umatnya, berarti Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada tubuh kita. Supaya kita berani belajar